Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Eh, para pemirsa Rosyad TV dan juga para ikhwat sekalian, khususnya para akhwat dan ummahat yang hadir di Zoom di kajian kita pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ya berbagai macam kenikmatan. Allah karuniakan kepada kita ya nikmat yang besar, di antaranya nikmat iman, Islam, tauhid, dan juga nikmat untuk semangat belajar dan menuntut ilmu. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan melanjutkan ya kajian kita, yaitu kita masih membahas sebuah kutayib ya yang telah kami terjemahkan yang berjudul Ma la yasa'u atfalal muslimina jahluhu, perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanim. E-book ini terjemahannya sudah bisa diunduh ya dalam format PDF. Bagi yang hadir di Zoom bisa silakan mengunduhnya ya, atau yang hadir di rumah ya melalui stasiun Rosyad TV bisa dibuka di websitenya Rosyad TV ya untuk mengunduh e-book ini. Nah, di pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang pertanyaan yang pertama, yaitu siapa Rabbmu, dan kita juga sudah membahas tentang hakikat daripada Rabb ya. Apa itu Rabb ya? Dan juga urgensi untuk mengajarkan anak tentang Rabbnya, yaitu membangun maksud saya koneksi anak dengan penciptanya, dan itu tujuan kita. Dan kita di pagi hari ini akan melanjutkan yaitu di pertanyaan yang kedua. Setelah kita mengajarkan tentang Rabb ya, maka kita ajarkan mereka tentang dinul Islam, yaitu wa ma dinuka, apa din atau agamamu nak. Nah, ini suatu hal yang penting yang harus kita pahami dan kita ajarkan agar mereka ngerti tentang tentang agamanya, paham tentang agamanya, berinisiatif untuk mengamalkan agamanya dan bangga dengan keislamannya. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang din ya, itu seringkali diartikan dengan kata agama. Sebenarnya kata din itu berasal dari kata dana yadinu. Artinya adalah i'taqada, meyakini, atau i'tanaqa, ya memeluk. Jadi secara asal bahasa, agama itu bermakna ya sesuatu yang dipeluk dan diyakini. Itu agama. Dan bisa juga bermakna ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan. Adapun secara istilah, secara syar'i, secara terminologi, ya, jadi ini kita bicara dulu ya, secara apa namanya, secara istilah umum dulu.
Itu dikatakan yang dimaksud dengan dinun atau din itu adalah majmu'atun minal mabadi' ya wal qiyami. Yaitu kumpulan dari mabadi' landasan-landasan wal qiyam atau aturan-aturan, nilai-nilai value ya, allati ya ya'tanikuha mujtama'un minal mujtama'at ya i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Yang mana landasan atau value aturan itu dipeluk atau dipegang erat oleh suatu masyarakat baik secara keyakinan, perkataan ataupun perbuatan. Ya. Jadi itulah din, yaitu kumpulan dari mabadi, aturan-aturan dan landasan-landasan yang dipegang erat oleh suatu masyarakat, baik itu dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk amalan. Dan din itu sendiri sejatinya ada yang hak, ada yang batil. Sebagaimana kita tahu ya, ilahun, sesembahan itu ada yang hak dan ada yang batil. Tentunya ilahun hak itu memiliki dinul hak, memiliki agama yang benar. Ya. Nah, juga demikian sesembahan yang batil biasanya agamanya akan batil. Jadi agama itu punya ya punya uh, dua sisi, yaitu yang hak dan yang batil. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, ya. Untukmu dinmu dan untukku dinku. Dan tentunya dinul haq, din yang benar adalah Islam. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, jadi kita perlu memahami hal ini ya, agar kita tahu bahwasanya Islam itu bukan sekedar hanya keyakinan, tapi dia juga merupakan perkataan, perbuatan, bahkan way of life, jalan hidup seorang manusia. Artinya apabila manusia ingin hidup dengan baik, dengan tenang, selamat, sejahtera, maka jalan itu ada pada Islam. Ya, jalan pada Islam. Karena Islam itu agama yang unik, yang khusus, yang istimewa, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Dan Islam itu sendiri adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Ya. Kita lihat misalnya ketika berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Rabbnya berfirman kepadanya, kepada Ibrahim alaihissalam, aslim. Aslim artinya ya tunduklah, patuhlah. Ya, dari kata ya aslama yuslim. Aslim, berislamlah, artinya tunduklah. Karena makna Islam itu secara asal adalah tunduk, patuh. Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku berislam, aku berpasrah, tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Nah, oleh karena itu kita ajarkan kepada anak kita, ya, ketika ditanya, apa agamamu nak? Ma dinuka, apa dinmu nak? Maka katakanlah nak, dinku, agamaku adalah Islam. Apa itu Islam? Islam artinya adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bita'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, al-istislam bisa dibuka di e-booknya halaman 20. Al-istislamu lillahi bitauhidi. Arti al-istislam artinya ya berserah diri, menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan cara apa? Bitauhidi. Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat. Artinya kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita menyerahkan bahwasanya Allah lah pencipta kita, penguasa kita, pemilik kita, pengatur semua urusan alam semesta dan urusan kita. Ya, dan kita berpasrah kepadanya. Dan karena itulah kita harus memasrahkan diri kita, keyakinan kita, ucapan kita, dan amal atau aktivitas anggota tubuh kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita
ya berpasrah dengan semua apa yang Allah terangkan tentang dirinya, baik itu nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, dan perbuatan-perbuatannya ya yang istimewa, ya. Dan itulah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Karena tauhid itulah sejatinya tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan makhluknya. Dan tauhid itulah hak Allah yang tertinggi. Dan tauhid itulah kita membangun koneksi kita dengan Allah, pencipta kita. Dan siapa yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan meridhoinya, mencintainya, dan ya menempatkan hambanya tersebut di tempat yang tinggi dekat dengan dirinya. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Islam itu juga inqiyad, artinya tunduk, patuh. Ya, kita menundukkan diri kita. Karena diri kita adalah hamba. Diri kita adalah mamluk Allah yang memiliki diri kita. Allah ciptakan diri kita, maka diri kita adalah mamluk, kita adalah hamba, kita adalah budak, kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyandarkan diri kita sebagai hamba, sebagai budak Allah, maka sejatinya itu kemuliaan, keistimewaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai malik, sebagai raja, ya, itu adalah yang paling baik, ya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala itu begitu baiknya kepada hambanya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan bahwasanya tidaklah menakjubkan, tidaklah mengherankan apabila mamluk, apabila ya budak, hamba itu berkhidmat mengabdi kepada al-malik, kepada majikannya, kepada tuannya, kepada rajanya. Ya. Karena memang itu tugasnya. Jadi apabila ada mamluk ya, yaitu budak, hamba, dia berkhidmat, mengabdi kepada tuannya, kepada rajanya, kepada pemiliknya, maka itu satu hal yang nggak perlu diherankan, karena memang tugasnya. Karena dia butuh dengan tuannya, dia butuh dengan rajanya, dia butuh dengan apa pemiliknya. Karena dia miliknya, ya. Jadi itu bukanlah suatu hal yang yang mengherankan, karena mamluk butuh kepada malik, budak butuh kepada sang pemiliknya, hamba butuh kepada tuannya, ya. Tapi yang menakjubkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah ketika al-malik, sang raja, sang pemilik, ya, yang tidak butuh kepada hambanya, dia ternyata tetap berbuat ihsan, tetap berbuat baik kepada hambanya, berbuat baik kepada budaknya. Dia nggak butuh dengan hambanya, tapi dia tetap berbuat baik. Itu yang menakjubkan. Karenanya, alangkah indahnya ucapan Ibnu Qayyim, agar kita selalu berbangga diri dan ajarkan anak kita bangga dengan agamanya, bangga dengan Rabbnya, bangga dengan Allah. Ya, di mana Ibnu Qayyim pernah mengatakan, kafa bika izzan annaka lahu abdun, wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun. Ya, cukuplah bagimu merasa bangga, senang, karena engkau adalah hamba bagi Allah. Abdun, ya, annaka lahu abdun, bahwasanya engkau adalah hamba baginya, hamba bagi Allah. Kita senang kita menjadi hamba Allah, Abdullah, karena itu kemuliaan, keistimewaan, kehebatan, kehormatan. Tapi apabila kita menjadi hamba bagi makhluk, ya, apabila kita hamba bagi fulan, hamba bagi alan, atau hamba bagi makhluk yang lainnya, itu kehinaan. Karena kita sama-sama hamba, sama-sama makhluk. Untuk apa kita menghambakan diri kita kepada sesama makhluk yang sama-sama lemah? Yang mana makhluk itu tidak bisa memberikan sesuatu apapun untuk kita. Kecuali Allah Rabbul Alamin. Rabb kita, Raja kita, penguasa kita, pemilik kita, pengatur kita. Ya, makanya kita bangga ketika kita menjadi hamba bagi Allah. Kemudian, wa kafa bika fakhran, dan cukuplah bagi engkau merasa bangga pula, ya annahu laka rabbun, bahwasanya dia Allah adalah Rabbmu. Dia Allah adalah pencipta kita. Dia Allah adalah penguasa kita, pemilik kita, pengatur segala urusan kita. Maka kita bangga. Kita punya Allah, kita bangga. Dan agama yang Allah turunkan satu-satu yang hak adalah Islam. Maka kita bangga dengan Islam. Ajarkan agar anak-anak kita bangga. Agar anak-anak kita senang dengan agamanya. Ya, awalnya senang dengan Allah, Rabbnya. Karena itulah dari bentuk kebanggaan ini, kita senang untuk menundukkan diri kita
ya di hadapan Allah dengan menaatinya, ya dengan taat kepada Allah, taat atas semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Makanya dikatakan Islam itu wal inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu kita tunduk dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, kemudian baru wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita berlepas diri, kita membebaskan diri kita dari kesyirikan dan dari pelakunya, dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, karena yang namanya tauhid itu nggak bisa lepas dari yang namanya nafyun wa itsbatun, yaitu peniadaan dan penetapan. Karena tidaklah dikatakan mentauhidkan sesuatu sampai dia meniadakan dulu, kemudian dia menetapkan. Karena di dalam bahasa Arab, apabila kata datang cuman nafyun, cuman menafikan, berarti itu artinya adalah menegasikan. Ya, artinya dia menihilkan, meniadakan. Apabila dikatakan la kitaba, berarti gak ada buku. Udah selesai, berarti kita menolak semua hal atau semua buku tersebut. Demikian pula ketika cuman isbat saja. Cuman kita menetapkan saja. Misalnya kita katakan hadza kitabi, ini adalah bukuku. Itu berarti kita cuman menetapkan. Yang namanya menetapkan itu tidak menafikan adanya musyarakah. Ya. Jadi tidak menafikan adanya hal-hal lain yang serupa dengan apa yang kita tetapkan. Misalnya saya katakan hadza kitabi, ini adalah bukuku, berarti saya cuma menyampaikan ini buku milik saya. Anda punya buku, mereka punya buku, dia punya buku, fulan punya buku, maka buku mereka masing-masing itu adalah ya milik mereka, punya mereka. Saya nggak turut campur dengan buku-buku tersebut. Akhirnya tidak ada tauhid, tidak ada ya bentuk pengesaan atau menunggalkan sesuatu. Makanya tauhid itu harus diawali dengan nafyun, kemudian isbatun. Itulah yang ada pada kalimat tauhid kita. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Karenanya kalimat syahadat kita itu bukan persaksian asyhadu, ya, aku bersaksi bahwasanya ya, misalnya annallaha ilahuna, bahwasanya Allah adalah ya Rabbuna atau ilahuna, adalah Rabb kami atau sesembahan kami. Ya, kita tidak mengatakan demikian. Kita tidak mengatakan bahwasanya aku bersaksi Allah adalah Rabbku, Allah adalah sesembahanku. Tidak. Kenapa? Kalau kita katakan Allah adalah sesembahanku, cuman isbat saja, berarti kita tidak menafikan adanya sesembahan-sesembahan lain yang disembah oleh manusia. Di situ ada Latta, Uzza, Manat, Hubal, ada matahari, bintang, bulan, mayit, orang mati, pohon, hewan yang disembah. Kita tidak menafikannya. Padahal yang namanya tauhid itu harus dengan cara berlepas diri dari segala bentuk sesembahan selain Allah. Baru kemudian kita menetapkan satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tauhid. Ya, itulah tauhid. Karena itulah tauhid mengharuskan berlepas diri dari syirik. Sunnah mengharuskan berlepas diri dari bid'ah. Amal ketaatan itu mengharuskan kita berlepas diri dari amal kedurhakaan atau maksiat. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang tauhid, ya harus kita berlepas diri dari syirik. Makanya Islam itu mengharuskan adanya nafyun wa isbatun. Kita menolak syirik, kita menetapkan tauhid. Makanya ada al-bara'ah, berlepas diri. Berlepas diri dari kesyirikan. Dan bukan cuma kesyirikan, tapi juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Orang-orang yang mengamalkan kesyirikan, kita berlepas diri darinya. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Karena kemerdekaan sejati itu bukanlah sekedar merdeka dari penjajahan, ya, bukanlah sekedar mengaku merdeka bebas dari keburukan. Tapi sejatinya kemerdekaan yang sejati adalah ketika seseorang memerdekakan dirinya dari ketundukan kepada selain Allah, dari menghinakan dirinya kepada selain Allah. Itulah kemerdekaan yang sejati. Karena orang-orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah, itu sejatinya adalah orang-orang yang merdeka sebenarnya.
Ya, karenanya orang muslim adalah orang yang mereka paling merdeka karena mereka melepaskan semua bentuk ya penjajahan terhadap jiwanya, ya terhadap hawa nafsunya, terhadap hatinya dari segala bentuk ya apa namanya uh, ubudiyah atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah dia tunduk dan patuh. Itulah Islam dan dia berlepas diri dari kesyirikan. Nah, dan Islam adalah agama yang benar sebagaimana di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 9, ya inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak di sisi Allah adalah Islam. Artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari-cari, mengharapkan agama selain agama Allah, selain Islam maksudnya, maka tidak akan sekali-kali diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Karena itu Islam itu adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah satu jalan, bukan jalan yang lain. Karena kebenaran itu adalah satu, yaitu kebenaran Islam. Jadi tidak ada ya banyak jalan menuju ke Roma. Satu-satunya jalan adalah jalan Islam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya para nabi dan para rasul semuanya adalah muslim. Semuanya adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah dan mentauhidkan Allah, menaati Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Meskipun mereka punya syariat yang berbeda-beda. Artinya secara asal pokok mereka sama. Semua nabi dan rasul sama. Ya, yang berbeda hanya syariat, ya. Dan Islam adalah agama paripurna, agama terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah turunkan, ya. Sehingga Islam menjadi agama yang apa namanya? Yang paling terakhir, agama yang paling paripurna dan sempurna. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah Rabb yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berada di tangannya, di dalam genggaman tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah ya ada seseorang dari umat Yahudi atau Nasrani ya apa namanya la yasma'u bi ya dan tidaklah mendengar ya seseorang dari Yahudi atau Nasrani ya mengenai aku yaitu tentang Muhammad SAW thumma yamutu wa lam yu'min ya billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mengimani apa yang aku diutus dengannya, artinya tidak mengimani risalahku, illa kana min ashabin nar, ya kecuali dia adalah termasuk penghuni neraka, ya penghuni neraka, dia termasuk orang-orang kafir, ya. Nah jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya agama kita, agama yang benar ini karunia dari Allah, nikmat. Nah, sehingga kita harus mengajarkan kebanggaan mereka tentang agamanya, ya. Jadi yang perlu kita ajarkan yang pertama, kita ajarkan mereka sebagai makhluk, Allah Rabb sebagai penciptanya, ya. Jadi ini konsep yang udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Allah Rabbuna, Allah adalah pencipta kita, pemilik dan penguasa kita dan pengatur semua urusan alam semesta termasuk diri kita. Maka Allah Rabb kita begitu sempurna, namanya, sifatnya, perbuatannya, dan Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ya, sehingga kita bangga nih Allah sebagai Rabb kita dan kita sebagai hamba bagi Rabb yang maha sempurna seperti ini. Ya, makanya kita bangga kepada Allah. Kebanggaan kita ini mengharuskan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, kita tunduk kepada Allah. Kita mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala
sudah bekali kita keislaman di dalam diri, yaitu fitrah. Artinya Allah udah jadikan semenjak kita dilahirkan, kita sudah muslim. Kita sudah mentauhidkan Allah. Kita sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ar-Rum ya, ayat ke-30 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya. Demikianlah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan makhluknya berada di atasnya, yang telah menciptakan manusia berada di atas fitrah tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, fa innahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menciptakan manusia, yaitu memiliki fitrah untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La tabdila li khalqillah, ya. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya, artinya annallaha sawa baina khalqihi, ya, kullihim fil fitrati alal jibillatil mustaqimah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan ya semua makhluknya dalam keadaan berada di atas fitrah, yaitu di atas tabiat atau bawaan yang lurus, ya, bawaan yang baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah bekali kita dengan fitrah. Ya. Nah, jadi fitrah ini itu apabila kita lihat ya di dalam kamus bahasa Arab, di antara maknanya adalah at-tabi'atus salimatu lam tusab bi'aib, ya, wala binuqsan. Yaitu tabiat yang selamat, yang bersih, yang tidaklah memiliki celah karena adanya aib atau adanya kekurangan. Ya. Nah, oleh karena itulah Allah sudah berikan kita ada Islam, iman, tauhid, dan Allah sudah berikan kita yaitu suatu bawaan yang baik. Ya, orang-orang barat mengatakan innate goodness ya. Dan itu suatu hal yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Ya. Nah, juga demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrati." Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Kullu mauludin yuladu ala fitrati." Setiap anak bayi itu sudah dilahirkan berada di atas fitrah. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah tentang hadis ini di dalam syarah beliau, yaitu wal ashah anna ma'nahu anna kulla mauludin yuladu mutahayyan lil Islam. Yang sahih makna dari hadis ini adalah semua bayi yang lahir itu sudah memiliki kecenderungan kepada Islam, ya, udah condong kepada Islam. Ya, dan alangkah benarnya kata Syekh Alawi Abdul Qadir As-Sekaf hafizahullahu taala yang mengatakan bahwasanya khalaqallahu taala al-khaliqata ala qabulil Islam wa tahayyu litauhidi, ya, au hiyal Islam wa dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ya watak atau tabiat manusia untuk menerima Islam dan condong kepada tauhid. Dan watak itu adalah Islam dan agama yang lurus, yaitu fitrah itu sendiri, ya. Nah, oleh karenanya ya, suatu keburukan, ya, suatu kejelekan itu sebenarnya tidak berasal dari dalam ya, namun berasal dari luar ya. Jadi keburukan atau kejelekan itu sejatinya adalah berasal dari pengaruh luar sebenarnya ya.
tidak berasal dari pengaruh dalam, karena secara asal Allah sudah menciptakan manusia berada di atas di atas fitrah yang baik, di atas Islam tauhid, ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau beliau mengatakan bahwasanya anna tifla khuliqa saliman minal kufri ala al-mitsaqil ladzi akhadahu Allah ala dzurriyyati Adam hina akhrajahum min salbihi, ya, atau kama qala, ya. Itu dikatakan bahwasanya ya anak itu diciptakan dalam keadaan selamat dari kekufuran. Ya, sesuai dengan perjanjian yang sudah Allah ambil kepada anak keturunan Adam sebelum Allah keluarkan ya keturunan ini dari tulang sulbi ya orang tua mereka. Ya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah ciptakan nggak ada yang kufur, selamat dari kekufuran. Dan ini apa dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, terhadap ruh mereka. Ya, Allah mengatakan, bukankah aku ini Rabbmu? Maka mereka semua dan kita semua saat itu menjawab, iya. Ya, bala, iya. Ya syahidna, kami bersaksi, kami menjadi saksi. Engkau adalah Rabb kami. Kemudian kata Allah, ya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, agar di hari kiamat kelak kamu tidak akan beralasan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini, yaitu tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ayat ini menerangkan manusia itu diciptakan berada di atas tauhid, fitrah tauhid. Kemudian fitrah ini itu diubah-ubah oleh akidah-akidah yang rusak setelahnya, terutama dipengaruhi oleh siapa? Oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi ya au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ya anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah bekali kita di atas fitrah, ya. Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita muslim dari semenjak kita dilahirkan. Dan ini menunjukkan tentang baiknya Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang haknya agama kita, agama Islam ini. Karena ini agama yang sesuai dengan pembawaan asal manusia, yaitu sesuai dengan fitrah mereka. Nah, baik. Lalu kemudian ya juga suatu hal yang patut untuk kita ajarkan dan kita banggakan, ya, apa namanya uh, apa kepada anak-anak kita, ya. Ini mohon maaf ya, ini laptop saya kehabisan baterai ini. Cuman saya lupa nyari chargernya ini. Nah, ya, yaitu hanya Islam lah, ya, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Islam satu-satunya agama yang Allah ridhoi, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian, ya, agama ini, agama Islam, Islam sebagai agama untuk kalian, dan aku ridhoi, ya. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, ya, agama kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Dan siapa yang mencari Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian juga, ya,
kenapa engkau harus bangga nak dengan Islammu? Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala telah bekali kita dengan Islam, dan kemudian juga Islam adalah agama satu-satunya yang Allah ridhoi. Nah, kemudian yang harus kita pahami adalah Islam itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan seluruh nabi dan rasul. Mereka semua membawa Islam. Mereka semua adalah Muslim. Ya, hamba-hamba Allah yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasul, siapapun itu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam itu sebagai agama yang sempurna, agama yang paripurna, dan agama yang menutupi agama-agama sebelumnya. Di mana agama sebelumnya Allah turunkan hanya kepada kaum tertentu, hanya kepada kabilah tertentu, hanya kepada ya zaman-zaman tertentu, ya. Nah, sementara Islam yang dibawa oleh Nabi yang kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah ya adalah agama yang paripurna, yang sempurna, agama yang tidak memiliki aib, tidak memiliki nuksan atau hal-hal yang kurang, ya. Dan inilah jalan keselamatan. Karena apabila manusia ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia harus menempuh jalan para nabi dan para rasul. Dan nabi dan rasul terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus ajarkan bahwasanya jalan keselamatan itu ada pada Islam, ya. Dan siapa yang berpaling dari Islam, maka dia akan binasa, ya. Dia akan menyimpang, ya. Nah, toib. Lalu kemudian juga kita perlu ajarkan bahwasanya, ya, Islam itu adalah way of life, ya. Islam itu adalah jalan kehidupan, ya, yang akan membimbing kehidupan manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah Islam itu agama yang pasti memberikan kemaslahatan bagi manusia. Pasti akan memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ya. Karena Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha tahu tentang apa yang paling baik bagi hambanya. Dan juga dengan Islam, ya, bahwasanya kita bisa tahu tentang asal kehidupan kita. Untuk apa kita hidup di muka bumi ini, dan ila aina, akan kemana atau destinasi kita setelah kita meninggal dunia dan meninggalkan dunia ini. Ya, kita mendapatkan pengetahuan ini dari Islam, ya. Sehingga dengan mengetahui hal ini, kehidupan kita akan lebih bermakna. Kita akan lebih punya kehidupan yang lebih jelas, tidak bingung, tidak confused. Karena orang-orang yang mereka tidak tahu tentang tujuan hidupnya, tentang dari mana mereka berasal, dan hendak kemana mereka pergi setelah kematian ini, maka mereka menjadi orang-orang yang bingung. Ya, mereka menjadi orang-orang yang yang mudah terombang-ambing atau labil. Ya. Nah, dan juga Allah akan jamin kebahagiaan, kemuliaan, dan kemenangan bagi orang-orang yang berpegang dengan Islam. Dan Allah akan berikan kekuasaan bagi orang-orang yang berpegang dengan Islam, asalkan Islam yang benar, Islam yang mentauhidkan Allah, Islam yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Allah janjikan dalam surat An-Nur, ya, ayat 55. Ini janji Allah. Allah ketika berjanji nggak mungkin Allah bermain-main. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Janji kepada
orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Ini janji Allah. Allah nggak mungkin mengingkarinya. Tapi Allah tidak diberikan kepada setiap orang. Allah memberikan janjinya apa? Kepada iman dan orang-orang soleh. Pun antara iman dan amal soleh. Apa janji Allah? Layannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Pertama, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah akan janjikan berikan kekuasaan. Kalau sekarang kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan, karena itu tadi penyakitnya, kurang imannya dan kurang amalnya. Ya, dan Allah nggak mungkin menyelesaikan janjinya. Jadi Allah akan memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan kekuasaan. Bukan cuma diberikan kekuasaan kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan yang kedua. Apa? Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka, mengokohkan bagi mereka agama yang telah ridhoi Allah untuk mereka. Allah ridho dengan agama itu untuk mereka, yaitu Islam. Allah akan teguhkan mereka dengan agama yang Allah ridhoi. Itu janji yang kedua. Yang ketiga, ya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan menukar keadaan mereka dari rasa takut, ya, rasa khawatir menjadi amna, damai, tenang, tentram, aman, sentosa. Itu tiga janji Allah. Allah berikan kekuasaan, Allah teguhkan dengan agama yang Allah ridhoi, dan Allah akan ubah kondisinya dari rasa ketakutan menjadi aman, sentosa. Tapi ada syaratnya nih, kata Allah, ya abudunani. Selama mereka beribadah kepadaku, hanya menyembah diriku, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun itu. Tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Entah itu menyekutukan Allah dengan dengan patung atau berhala atau dengan matahari atau dengan orang mati atau dengan kuburan atau dengan yang semisalnya. Atau menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Karena ada orang-orang yang menyekutukan hawa nafsunya. Ya, maka itu menjadi kekuasaan. Allah memberikan keteguhan dan Allah merubah kondisi dari ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, selama kaum muslimin tetap beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sedikit pun, maka Allah akan tunaikan janjinya. Makanya Allah katakan wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tetap kafir setelah hal ini, setelah janji ini, maka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, jadi ini semua adalah Islam. Siapa yang berpegang dengan Islam yang murni, Islam yang menghimpun antara iman dan amal saleh, Islam yang menghimpun antara tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunaikan janjinya. Ya, dan juga di dalam Islam agama yang sempurna, agama yang paling lengkap, agama yang paling komprehensif. Semua urusan itu yang dapat menghantarkan seorang hamba dekat kepada Allah, menuju ke surga Allah, menjauhkan dari neraka, menjauhkan dari kemurkaan Allah, sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau agama-agama lain itu biasanya hanya mengatur tentang ritual, ya, ibadah. Islam tidak. Islam itu mencakup hubungan antara hamba dengan Allah dan mencakup hubungan hamba dengan hamba, bahkan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Itu diatur di dalam Islam. Ya, Islam itu agama akhlak. Akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sahabat, akhlak kepada yang lebih muda, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan, dan seterusnya. Itu agama yang sempurna. Agama yang indah. Agama yang tidak kurang dengan sesuatu apapun. Ya. Karenanya, ya, tidak ada suatu kebaikan yang dapat mendekatkan hamba kepada Allah, melainkan sudah dijelaskan di dalam Islam. Dan yang dapat menjauhkan dari neraka juga sudah dijelaskan di dalam Islam. Karenanya Islam itu adalah, ya, way of life. Jadi
tata cara kehidupan yang paling lengkap, yang paling komplit. Ya bukan hanya urusan sholat, puasa, zakat, tapi juga urusan bagaimana bermuamalat, berinteraksi, berjual beli, bahkan urusan-urusan apa personal, private juga diatur dalam Islam. Ya, urusan sampai ke kamar mandi, ya urusan sampai ke toilet, ya urusan tidur dan seterusnya. Itu tidak lepas dari Islam. Maka alhamdulillah Allah berikan kita nikmat itu berupa agama yang sempurna ini. Ya, dan syariat Islam adalah syariat yang paling bijak, syariat yang paling komprehensif, syariat yang paling adil, bisa menjadi solusi atas semua permasalahan yang ada. Karena Islam itu mengajak kepada jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Ya, Islam itu menyeru kepada mengambil maslahat dan menolak dari mafsadat. Ya, dan Islam ini agama yang mudah, agama yang enggak sulit, agama yang samha, agama yang fleksibel, agama yang universal, agama yang berlaku di semua tempat, di semua zaman, untuk semua suku, untuk semua bangsa, untuk semua kondisi situasi, Islam berlaku. Ya, dan ini tidak seperti agama-agama yang lain yang hanya berlaku untuk suatu kaum tertentu, suatu bangsa tertentu, atau zaman-zaman tertentu. Tidak dengan Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna, yang universal, yang fleksibel, berlaku untuk semua zaman. Ya, agama Islam adalah agama yang relevan untuk segala situasi. Karenanya tidak boleh seorang muslim menjadikan agamanya seperti pakaian yang bisa dia pakai dan dia bisa ganti-ganti kapan saja. Ya. Karena ketika Anda keluar dari rahim ibu Anda sudah membawa Islam. Islam itulah yang melekat kepada diri kita. Karenanya suatu hal yang jelek dan buruk dan tidak beradab kepada Allah ketika seseorang bisa merubah-rubah, ya, atau menjadikan Islam itu seperti baju atau pakaian. Nah, Anda mungkin menjadi siswa SD, SMP, SMA, menjadi mahasiswa, kemudian Anda punya profesi sebagai seorang guru atau insinyur atau dokter. Itu adalah profesi-profesi di dunia yang melekat ya hanya dalam waktu-waktu tertentu. Tapi status Anda sebagai muslim itu adalah sesuatu yang melekat kepada Anda dari semenjak lahir, seharusnya dipertahankan hingga meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karenanya ya kita jangan mudah dimakan oleh syubhat dengan ucapan jangan bawa-bawa agama di sini. Agama itu urusan personal, agama itu urusan private. Ya, jangan urusin saya atau yang semisalnya. Ya, itu adalah ucapan orang-orang yang memang nggak punya agama, yang jauh dari Allah, ya, atau tidak yakin dengan agamanya, atau agamanya agama yang dia yakini agama yang tidak sempurna. Kita Islam dimanapun kita berada, kita tetap berpegang dengan prinsip, kaidah di dalam agama kita. Kita nggak bisa lepas dengan Islam. Kita nggak bisa lepas dari hidayah Islam. Kebutuhan kita dengan hidayah ini melebihi daripada kebutuhan kita makan dan minum. Kalau makan dan minum sehari kita cukup sekali 2 kali. Tapi kebutuhan kita dengan hidayah Islam itu kita butuh dan seiring dengan nafas kita. Ya, kita selalu butuh dengan hidayah tersebut agar jangan sampai lepas hidayah Islam dari diri kita. Ya, karenanya kita senantiasa meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus minimal 17 kali dalam sehari. Karena kita ingin agar selalu berada di atas Islam, yaitu siratal mustaqim ini. Yaitu yang menghimpun antara ilmu dan amal. Ya, ilmu yang bermanfaat, yang sahih, dan amal yang saleh. Karena di sana ada mereka yang Allah berikan ilmu, tidak Allah berikan amal. Yahudi, maka Allah murkai. Juga di sana ada kaum yang Allah berikan semangat beramal tapi tidak diiringi dengan ilmu. Akhirnya mereka tersesat ad-dhalin, yaitu orang-orang Nasrani. Karenanya kita butuh untuk selalu meminta kepada Allah agar kita bisa menghimpun ilmu dan amal dan kita menjadi muslim yang sebenarnya. Dan itulah agama yang sempurna, agama way of life. Ya. Terus kemudian juga Islam itu adalah agama yang indah. Agama yang tidak membeda-bedakan manusia dari tampilannya, dari rasnya, dari sukunya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, tidak. Islam agama yang tidak rasis. Ya.
Islam adalah agama yang tidak memperhatikan status, jabatan, harta dan yang semisalnya, tidak. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa adalah artinya yang paling bagus keislamannya, yang paling bagus keimanan dan amal salehnya. Ya, itulah yang dipandang oleh Islam. Makanya Islam tidak membeda-bedakan seseorang dari suku, dari ras, dari bangsa, dari warna kulit, tidak. Ya, semua itu adalah diversitas yang indah. Dan Allah tidak melihat itu semua. Sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihissalam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah nggak lihat kepada rupamu, bentukmu. Allah nggak lihat kepada harta-hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalmu, yaitu iman dan amal salehmu. Itulah yang mendeterminasi dirimu. Karenanya ketika seorang menjadi muslim, dia nggak akan minder dengan bentuk tubuhnya dia. Dia nggak akan malu. Dia akan menjadi sosok ya manusia yang tegar, yang tangguh, yang kuat, yang berprinsip, yang berintegritas. Dia bangga dengan dirinya. Dia bangga ketika Allah menciptakan kulitnya sawo matang. Dia bangga ketika Allah menciptakan ya matanya sipit. Dia bangga ketika Allah menciptakan rambutnya keriting misalnya. Karena dia yakin Allah yang telah menetapkan itu semua ketika ya kita semua masih berada di rahim ibu-ibu kita, ya. Jadi Allah mengatakan ya innallaha yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala yang uh, menentukan dirimu, yang membentuk kamu di rahim sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah jadikan engkau laki atau wanita. Engkau jadikan ya engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkulit putih, berkulit kuning, berkulit sawo matang, berkulit hitam. Allah jadikan engkau mancung, engkau pesek, Allah jadikan engkau bermata belok, bermata sipit. Semua itu ketentuan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah maha bagus, maha baik, ya. Dan kita semua ketika diciptakan dengan ragam bentuk seperti ini, maka kita berbangga kepada Allah. Ya, kita bangga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa kepada kita. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu inilah uh, yang sepatutnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena ketika mereka bangga dengan Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, maka dia akan menjadi sosok yang tangguh, yang tegar, yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang tidak labil, dan juga dia tidak mudah untuk dipengaruhi ya oleh oleh apa namanya oleh orang-orang lain, ya. Jadi dia akan menjadi sosok yang tangguh dan tegar. Itu semua tidak lepas dari hidayat taufik Allah dan status kita sebagai muslim, ya. Nah, dan Islam itu adalah agama yang tinggi. Agama yang tinggi, ya. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada cinta, cinta kasih, kelemah lembutan, hikmah, kemudian kerjasama, ya. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah ya di antara kedua sahabatmu yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya ya Nabi SAW mengatakan bahwasanya ar-rahimuna yarhamahumul ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ya, ar-rahimuna orang-orang yang saling menyayangi, maka yarhamahumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang akan menyayangi mereka. Makanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Yang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah yang ada di muka bumi, maka Allah yang ada di langit akan menyayangimu, ya. Jadi ini adalah agama yang istimewa. Ya, agama yang jelas, yang mudah, tidak sulit, ya, dan agama yang mengajak kepada kemaslahatan, agama yang sejatinya sesuai dengan dengan
dengan sains modern, karena itu merupakan sunnah kauniyah Allah. Sejatinya Islam tidak akan menyelisihi hasil penelitian atau observasi atau riset ilmiah atau sains selama itu memang benar-benar tidak keluar dari pakem atau tidak keluar dari kaidah ilmiahnya. Karena Allah menurunkan dua tanda, yaitu tanda kauliyah, Al-Quranul Karim, pegangan utama kita, dan kauniyah, jadi ciptaan Allah. Kita diminta untuk observasi, meneliti, riset, dan dari situlah akhirnya kita akan semakin merasa takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini adalah di antara poin-poin yang bisa kita pahami dan kita ajarkan kepada anak kita tentang Islam. Jadi bukan cuma sekedar ajarkan anak agama kita Islam kemudian selesai, enggak. Kita jelaskan tentang keistimewaan Islam. Kita jelaskan tentang keindahan Islam. Kita jelaskan bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, bukan harta, ya bukan rumah atau bukan hal-hal yang lainnya. Ya Islam juga juga bukan sahabat, bukan orang tua, bukan. Ya, bisa jadi seseorang punya orang tua tapi dia nggak Islam, percuma. Ya, jadi sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini adalah keislaman dia. Karena itulah merupakan bentuk cinta kasih dari Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang, dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang khusus, yang Allah berikan taufik kepadanya. Ya, dan inilah yang Allah jadikan sebagai satu-satunya agama yang benar, agama yang Allah ridhoi, sehingga siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka hendaknya dia berada di atas Islam, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas Islam, Allah luruskan langkah-langkah kita di atas Islam yang hak, dan Allah berikan taufiknya dan Allah tambahkan taufiknya agar kita bisa mengamalkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, Islam yang murni, Islam yang diajarkan oleh para salafun saleh, ya Islam yang hak, Islam yang benar, dan Islam yang mulia, yang tinggi. Dan apabila kita berpegangnya, maka insya Allah Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita memohon kepada Allah juga agar Allah mewafatkan kita di atas Islam. Ya barakallahu fikum jami'an. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya jika ada pertanyaan silakan. Ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin nggak berkaitan dengan bahasan dan udah sering ditanyakan. Di usia berapa sebaiknya anak dipondokkan? Ya sebenarnya ketika anak sudah punya kemandirian dan anak sudah punya inisiatif untuk mondok. Artinya dia sendiri yang kepengen untuk mondok. Ya, jadi memang usia itu hal yang relatif, tapi setidaknya ya ketika anak sudah masuk usia hazawar atau sudah balik ya, maka sejatinya mereka sudah ya lebih ready sebenarnya atau sudah siap ya ketika di usia tersebut. Bagaimana cara mengasah skill atau kemampuan anak dalam penentuan masuk sekolah umum atau pesantren sehingga tidak salah langkah dalam masa depannya? Ya, intinya begini ya. Mau masuk sekolah umum atau pesantren, yang penting pondasinya adalah pendidikan di rumah. Pendidikan akidah, pendidikan akhlak, ya, pendidikan karakter. Itu pondasinya adalah di rumah, termasuk pendidikan ibadah, ya. Sehingga mereka akan menjadi sosok yang sudah memiliki imunitas atau kekebalan karena ya anak kita meskipun di pondok pesantren tetap akan bisa dipapar oleh keburukan, ya. Bukan hanya di sekolah umum, di pondok pesantren juga nggak ada yang namanya steril dari keburukan. Meskipun mungkin tingkat keburukannya nggak sama, tapi tentunya semua ada kelebihan dan ada kurangnya. Mungkin pondok pesantren boarding, mungkin tempatnya lebih jauh, kita kurang interaksi akhirnya dengan anak. Sementara di sekolah-sekolah umum mungkin bisa jadi dekat rumah. Tapi ternyata di sekolah umum ternyata dari sisi diniyahnya kurang. Kemudian juga mungkin dari sisi sisi uh, untuk bersosialnya, mungkin banyak anak-anak yang lebih lebih awam, lebih belum mengerti agama, sehingga PR kita akan lebih lebih berat. Artinya semua ada plus minusnya. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah ketika Anda ingin menyekolahkan anak, maka carilah sekolah yang paling sedikit uh, apa namanya uh, penyelewengannya dari Islam. Misal contoh, ketika anak Anda misalnya masih SD, ya masih TK, maka Anda sekolahkan di sekolah-sekolah
yang masih bercampur laki dan perempuan itu masih ma'fu, masih ma'dzur. Tapi ketika mereka sudah masuk usia balik, udah usia 10 tahun ke atas khususnya, SMP, kelas 5, kelas 6, maka tidak sepatutnya disekolahkan di sekolah yang bercampur antara laki dan perempuan. Itu terjadi ikhtilat jadinya. Dan itu hukumnya nggak boleh, haram. Dan itu bisa membahayakan ya mereka. Ya, karenanya ya kita kita carikan sekolah yang ketika usianya memang sudah waktunya dipisah, yaitu usia 10 tahun ke atas ya, seharusnya, maka kita cari sekolah yang tidak mencampur antara laki-laki dan wanita. Ya, terus kemudian juga cari sekolah yang juga di dalamnya kita pastikan tidak ada ajaran-ajaran yang menyelisihi syariat, seperti misalnya kayak mengajarkan semua agama sama, atau mengajarkan kesyirikan, atau mengajarkan bid'ah atau yang semisalnya, ya. Nah, intinya itu perlu kita perhatikan. Nah, baik, mungkin masih ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Yang hadir, yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya, atau bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat, ya. Dan yang hadir juga bisa mengunduh ya, ebook ini udah diupload di di kolom meeting chat ya. Yang ingin mengunduh silakan. Nah, apa masih ada pertanyaan? Nah, Ustadz, gimana mengikhlaskan anak yang masuk pondok? Ini anak baru masuk pondok kelas 7. Banyak teman yang bilang anaknya terlalu kecil masuk masuk pondok. Ya. Berarti kelas 7 SMP kelas 1 ya. Nah, jadi yang pertama, ketika Anda ingin memondokkan anak, ya, itu apa tujuan Anda? Apa keinginan Anda? Apa harapan Anda? Apa ekspektasi Anda? Dan yang paling penting itu semua adalah apa dasar Anda memondokkan anak? Itu yang paling penting harus bisa dijawab. Karena ternyata nggak sedikit di antara kita sebagai orang tua, mondokin anak cuman sekedar ikut-ikutan. Mondokin anak dengan mindset ya ingin nitipin anak ke tempat yang menurut kita lebih baik supaya dia bisa menjadi lebih lebih baik. Akhirnya kita sekedar nitipin anak. Itu tentunya mindset yang kurang tepat. Seharusnya kita sebagai orang tua itulah yang berperan utama dulu di dalam membangun anak kita, ya. Dan seharusnya sebelum kita pondokkan, kita juga sudah memperkuat bonding kita, attachment kita. Dan kemudian juga kita sudah prepare anak kita. Kita udah persiapkan anak kita. Nah, jika kita udah lakukan ini, insya Allah kita akan bisa melepaskan dalam tanda kutip ya anak kita di tempat pendidikannya dengan lebih baik, dengan lebih lapang. Karena kalau Anda merasa nggak ikhlas, Anda masih masih merasa berat misalnya, ya itu ini tentunya suatu hal yang harus harus kita evaluasi gitu loh. Kenapa sih aku kok masih merasakan seperti ini? Berarti ada suatu hal yang masih belum tepat, tujuannya mungkin belum tepat atau yang semisalnya. Nah, kalau misalnya alasannya banyak teman yang bilang anak masih terlalu kecil misalnya. Nah, ini juga kita perlu pertimbangkan. Ya, di dalam hal ini ya, kalau dari yang saya pahami, itu memang perlu dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ketika dia di usia SMP dan Anda lihat dia itu sudah punya kemandirian yang bagus, sudah punya pondasi yang bagus, insya Allah juga sudah punya uh, imunitas yang baik dari keburukan, karena itu dibangun dari rumah, maka suatu hal yang baik ketika anak laki-laki itu mereka difasilitasi atau dibiarkan dalam tanda kutip untuk mereka pergi ya, keluar dari rumah dalam rangka untuk apa? Untuk belajar, dalam rangka untuk mereka mengasah kemampuan mereka di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, adapun anak perempuan sepatutnya dia tetap dekat sama ayahnya, ya. Jadi belum waktunya dipondokkan sampai ketika dia misalnya sudah usia SMA atau bahkan sudah lulus dari SMA. Kenapa? Karena anak perempuan itu masih menjadi tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah sebenarnya. Beda sama anak laki-laki. Anak laki-laki ketika sudah balik, maka sebenarnya orang tua udah nggak berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah, untuk ngasih makan, ngasih baju, ngasih tempat tinggal. Itu sebenarnya udah nggak wajib lagi. Tapi beda sama anak perempuan. Anak perempuan masih tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang penting untuk kita pahami.
Ustadz, saya mau tanya, saya sudah gagal masukkan anak ke pesantren karena anak saya nggak mau. Tapi saya udah masukkan anak saya sekolah agama dan saya udah masukkan juga sekolah tahfidz Al-Quran. Tapi yang mau saya tanyakan, anak saya masih tergantung dengan namanya HP. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus, ya kita semua ya, harus terus belajar, memperbaiki cara-cara kita di dalam mengasuh dan mendidik anak. Ya, karena itu titipan dari Allah. Allah akan minta pertanggungjawabannya dan kita harus bimbing anak kita bersamanya dengan ilmu. Makanya kita perlu untuk belajar. Dan belajarnya anak itu bukan cuma di sekolah, tapi di sekeliling apa maksudnya di samping kita, di dekat kita, di sekeliling kita. Itu tempat belajarnya mereka. Mereka belajar tentang akidah, tauhid, akhlak, karakter dan seterusnya, ya. Nah, adapun sekolah itu adalah tempat belajar apa ya namanya sifatnya itu sekunder ya. Primernya adalah di rumah. Itu tempat belajar sekunder. Kita bermitra dengan mereka di hal-hal yang kita belum mampu atau kita mungkin kurang kurang ini ya, kurang layak untuk ngajarin anak kita. Sehingga kita perlu adanya orang-orang lain yang punya kapabilitas dan kemampuan dan kita bekerja sama dengan mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya di dalam mendidik anak kita. Tapi bukan sekedar menitipkan anak. Demikian pula dengan ketergantungan kepada handphone. Itu kenapa gitu loh. Kenapa dia sampai bergantung kepada handphone? Karena ternyata disadari nggak disadari, sengaja nggak sengaja, mau terima atau nggak terima, kita ternyata yang memfasilitasi. Anak kita kan belum bisa beli handphone. Siapa yang kasih handphone? Kita sebagai orang tuanya. Dan handphone itu tentunya suatu hal yang bahaya. Kita nih, anak kita masih kecil, kita nggak ngizinin dia untuk megang-megang kayak kompor atau megang kayak pisau deh, ya. Kita nggak ngizinin. Ya kecuali kita awasi. Bahaya kalau nggak nanti dia ngiris-ngiris tangannya atau ngiris-ngiris yang lain yang bisa merusak ya. Makanya kita awasi ketika dia pegang pisau misalnya. Nah, tapi yang namanya yang namanya gadget itu jauh lebih bahaya lagi sebenarnya daripada sekedar pisau. Itu merusak akalnya, merusak jiwanya, merusak hatinya, bukan hanya merusak fisik iya, ya. Nah, itu juga akan merusak banyak hal. Tapi kenapa orang tua kurang concern dengan gadget? Makanya ketika orang tua mau ngasih anak gadget itu harus dengan aturan yang jelas, nizam dan harus diberikan perhatian. Makanya di sini perlunya untuk terus belajar. Ya, ya wallahu a'lam bishawab ya. Baik, ini karena sudah pukul 10 ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena sepertinya dari Rosyad TV dalam waktu dekat juga akan ada jadwal yang lain ya. Jadi insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang keliru. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Yaitu mendidik anak kita untuk lebih mengenali dan mencintai nabinya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.